Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juni 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqa'dah 1442 Hijrah. Di agenda pagi kita, embun pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berdoa, berlindung diri kepada Allah, memohon pertolongan dari segala wabah dan musibah, dan tentu saja kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah dan musibah ini. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min syai'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min syai'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit lepra, penyakit sopak, penyakit buruk lagi membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak lupa kita juga doakan saudara kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kelapangan dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita. Terutama tentu bagi orang tua kita atau salah satu di antara mereka yang saat ini dalam keadaan terbaring sakit. Allahumma rabbana satibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughsaqam. Untuk saudara kita, sahabat kita yang saat ini sedang berhadapan dengan begitu banyak ujian, begitu banyak masalah yang saya hadapi, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada, dan tentu saja senantiasa terbangun jiwa husnudzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah, betapa di balik setiap ujian, di balik setiap masalah yang dihadapi, sesungguhnya Allah SWT sedang memberikan begitu banyak hikmah dari sekian banyak pelajaran berharga untuk makin memberikan penajaman dan penguatan di dalam melangkah guna menghadirkan kemuliaan dan keberkahan dari kehidupan yang tentu saja jauh lebih baik lagi dari apa yang bisa menjadi harapan ke arah kebahagiaan dalam makna yang sesungguhnya, bukan hanya di dunia kini tapi juga tentu di akhirat nanti. Terima kasih, di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita bagaimanakah seharusnya mensikapi dunia. Bagaimanakah seharusnya mensikapi dunia. Kita akan tadabbur ayat di surah Al-Imran, surah yang ketiga, di ayat yang ke-14 ya. Mulai ayat ke-14 insyaallah hingga ayat yang ke-18. Kita akan bacakan dulu ayatnya di surah Al-Imran, surah yang ketiga, dimulai pada ayat ke-14 hingga ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadikan rasa indah di dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa yang diinginkan berupa wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim
jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami benar-benar beriman, maka ampunlah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. As-sabirina was-sadiqina wal qanitin wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Juga orang-orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang mohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Terima kasih. Inilah ayat-ayat yang kita baca di surah Ali Imran, dimulai pada ayat yang ke-14 hingga ayat ke-18. Lewati ayat-ayat ini, setiap pandangan, setiap hati senantiasa dibimbing, senantiasa diarahkan oleh Allah SWT untuk benar-benar memahami esensi kehidupan kita di dunia, bahwa apa yang Allah SWT anugerahkan di dalam kehidupan dunia sejatinya hanyalah kesenangan yang sifatnya sementara waktu. Karena ada kehidupan dari kesenangan lain yang sesungguhnya akan jauh lebih kekal dan abadi, dan tentu jauh lebih menenteramkan hati. Apa yang tertera di dalam kehidupan dunia acap kali seringkali berujung pada kerugian, bahkan kebinasaan dan kehinaan, manakala tidak disikapi dengan senantiasa menghadirkan keimanan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Hanya modal ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah itulah yang sejatinya tentu akan mengantarkan kita, manakala kita mendapatkan anugerah Allah, betul-betul anugerah itu menjadi bagian dari perkara yang makin memuliakannya. Bagaimana halnya mereka yang terperosok ke dalam kehidupan dunia dan terus-menerus terjebak di dalam kehidupan di dalam dunia itu sendiri, maka mereka tentu hanya akan berhadapan dengan kehinaan. Allah memberikan penjelasan, berikan sebuah pembelajaran kepada kita lewat ayat ini, bagaimana setelah Allah SWT menjelaskan pada ayat sebelumnya, itu kan tentang kekeliruan pandangan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir terhadap urusan harta dan anak, dan bagaimana mereka yang selalu menyimpang dari kebenaran. Maka Allah SWT di ayat yang ke-14 ini memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi sumber kesesatan manusia, yang ternyata kalau kita runut, di antara hal yang bisa membuat orang jadi lupa, jadi terlena, itu adalah terkait dengan hal-hal yang secara tegas dijelaskan di ayat yang ke-14 pada surah Al-Imran ini. Zuyyina linnas hubbus syahwati minan nisa. Ya kan? Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, cinta kepada wanita, begitu ya. Jadi kepada hal-hal yang bersifat syahwat saja, yang cenderung akhirnya mengabaikan dirinya pada urusan-urusan yang kekal dan abadi. Tentu saja hal ini dijelaskan bukan berarti bahwa manusia tidak boleh mendapatkan kesenangan dengan apa yang ada dalam kehidupan dari hadirnya wanita dalam kehidupan. Namun jangan sampai kemudian hal itu menjadikan mereka lupa dan terlena. Oleh karena itu dibalut dengan hukum, begitu ya. Ketika hadir apa yang ada di dalam kehidupan ini tentu senantiasa bisa menjadi bagian dari perkara yang memuliakan. Demikian juga wal banin dalam makna
anak-anak begitu ya, dari generasi yang lahir di dalam kehidupan ini, jangan sampai kemudian menjadikan manusia itu lupa. Anak itu kadang-kala juga menyeret manusia pada tujuan-tujuan yang tidak lurus begitu ya, seakan-akan anak itu segala-galanya di dalam kehidupan. Dan kalau kita baca di ayat-ayat yang lain, kita senantiasa diingatkan bagaimana anak itu di satu sisi bisa jadi zinatul hayatid dunya, bisa jadi perhiasan dalam kehidupan dunia yang menyenangkan kita, yang menjadi kebanggaan dan kebahagiaan. Tapi tentu saja Allah SWT ingatkan, wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbik sawaba wa khairun amala. Akan tetapi amal soleh yang terus menerus itu jauh lebih baik menjadi harapan di dalam kehidupan kita. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang tentu nanti akan memuliakan dan bahagiakan kita. Demikian juga terkait dengan wal qanatir, jadi dari urusan harta. Al muqantarah itu yang banyak gitu ya, yang berlimpah. Ini kadangkala juga menjadikan manusia lupa. Ya, terus tonggoi itu urusan dunia yang terus makin berlimpah. Sehingga akhirnya dia menjadi kikir karenanya, lebar untuk berbagi begitu ya, sayang untuk bisa mendapatkan kemuliaan lewat harta yang dimilikinya atau dari apapun yang kemudian dia miliki dalam kehidupannya. Demikian juga dari urusan emas dan perak, minad dahabi wal fiddah, itu kan dari urusan emas dan perak, artinya dari perkara-perkara yang memang ini senantiasa jadi simbol-simbol kekayaan. Termasuk wal khail gitu kan, dari urusan kuda yang menjadi pilihan, kuda-kuda yang bagus ya, al musawwamah, wal an'am, demikian juga binatang ternak ya kan, wal hars dan sawah ladang ya. Mungkin kalau sekarang ini kan orang tidak memiliki hal seperti ini, tentu dalam bentuk yang lain, investasi itu kan, investasi dari berbagai hal yang tentu saja kiranya ketika dinominalkan itu akan menunjukkan keberadaan dirinya secara materi atau kebendaan. Dan Allah SWT isyaratkan bahwa urusan wanita gitu kan, kecintaan kita kepada urusan wanita, kepada harta, kepada anak, kepada kebendaan yang kadangkala menjadikan kita lupa, itu memang diingatkan agar manusia tidak lupa. Sehingga ini adalah bagian dari perkara kesenangan dunia. Zalika mataul hayatid dunya. Yang demikian itu adalah kesenangan di dalam kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'af. Dan di sisi Allah ada tempat kembali yang terbaik. Ya, tentu saja kehidupan akhirat. Jadi bagaimana terasa indah di dalam diri manusia kecintaan akan urusan wanita, urusan anak-anak, urusan harta benda gitu kan, yang menjadikannya seringkali merasa khawatir kalau kemudian hal itu hilang di dalam kehidupannya. Oleh karena itu di ayat yang lain juga diingatkan jangan sampai urusan harta dan anak itu menjadikan manusia lupa untuk mengingat Allah, lupa untuk berzikir kepada Allah dalam makna yang seluas-luasnya. Oleh karena juga jika manusia mau, akan Allah berikan, akan Allah tunjukkan gitu kan, terkait dengan hal-hal yang jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang telah dinyatakan di ayat ke-14 tadi. Ketika manusia sangat cinta dengan urusan wanita, dengan urusan syahwatnya, urusan anak-anaknya, urusan harta benda dan hal-hal lain yang bisa menjadi kebanggaan, gitu kan. Maka Allah pertegas bahwa di balik itu sesungguhnya ada yang jauh lebih baik lagi. Yang kalau manusia memahami, kalau manusia mengerti, tentu itulah yang nanti akan menjadi prioritas utama. Sehingga tentu saja kehidupan dunia ini dijadikan sebagai ladang untuk kehidupan akhirat. Nah, ini tentu saja maknanya juga menjadi sangat luas, bahwasanya Allah SWT sejatinya tidak melarang kita untuk mendapatkan kebahagiaan dalam urusan dunia kita. Yang Allah ingatkan justru terkait bagaimana kita mengelola kehidupan dunia itu untuk tujuan akhirat kita yang mulia. Jangan sampai dunia malah melenakan kita, dunia malah memperdaya kita. Sebagaimanapun ada kehidupan yang jauh lebih baik dari tempat kembali yang nanti akan memberikan kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupan kita,
dari perjalanan panjang yang memang itulah sejatinya kehidupan. Qul a'unabbiukum bi khairi min dzalikum. Kan katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari apa yang demikian itu. Lil ladzina taqaw inda rabbihim. Ya kan? Bagi orang-orang yang bertakwa, begitu kan, di sisi Tuhan mereka. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Jadi akan disiapkan, disediakan dengan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha. Wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah. Dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah. Wallahu basirum bil ibad. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Dengar di ayat ini, ayat ke-15 di surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala merintahkan Rasulnya untuk menjelaskan kepada segenap manusia apa yang dimaksudkan dengan tempat tinggal yang lebih baik itu. Tempat tinggal yang tentu saja nanti akan memberikan ketenangan dalam arti yang sesungguhnya, akan memberikan kebahagiaan dalam makna kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan ini tentu agar terdorong mereka berlaku pada tujuan-tujuan untuk menghadirkan nilai-nilai kebaikan di sepanjang hidup dan kehidupannya. Bagaimana mereka diberikan penegasan begitu ya terkait dengan sebuah pertanyaan, apakah mereka suka diberitahu tentang hal-hal yang lebih baik dari segala macam kesenangan yang sudah dijelaskan tadi di ayat ke-14. Tentu saja ini akan memberikan ketertarikan kepada mereka akan apa yang harusnya menjadi target-target di dalam kehidupan. Bagaimana kesenangan dari kenikmatan itu tentu saja juga memberikan penguatan bagi manusia untuk terus berjuang, gitu kan. Kesenangan dari kenikmatan yang bersifat jasmani, gitu kan, yang bersifat rohani. Tentu kedua hal ini yang harus senantiasa menjadi keseimbangan di dalam kehidupan. Terutama tentu saja ini terkait dengan surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya, buah dari nilai kebaikan dari amal soleh yang dibangun semasa hidup di dunia. Jadi apapun yang kita dapatkan hari ini memang seyogianya harus bisa menjadi jalan kepada kita untuk bisa menempuh kehidupan surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tentu saja atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanu minallah, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha begitu. Ketika Allah sudah ridha, maka tidak ada satu hal pun yang bisa menolak atau menahannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap hamba-hambanya, apapun yang dikerjakan manusia, dari apa yang kemudian terjadi di dalam kehidupan sir wa alannya, tersembunyi itu kan ataukah terang-terangan. Jadi inilah yang sesungguhnya juga harus menjadi pijakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana menghadirkan setiap napas kehidupan ini syarat dengan nilai keimanan. Karena inilah yang memang menjadi daya pembeda dengan mereka yang terkecoh dengan urusan dunia, sehingga kemudian mereka menanggalkan keimanannya. Nah, keimanan ini menjadi sangat penting artinya di dalam kehidupan. Oleh karena itu, bagi mereka yang beriman tentu saja mereka akan senantiasa mendekat, akan senantiasa merapat begitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini tergambarkan di ayat ke-16, cermin orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang betul-betul sudah merasakan nikmatnya keimanan, sehingga bergetar hatinya tatkala dia mengucapkan pengakuan akan keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap nafas perjuangannya itu senantiasa ada kekuatan doa, ada zikir, ada nilai ibadah. Sehingga kalaupun toh kemudian mereka berjuang untuk urusan dunia mereka, maka dunia yang mereka cari itu justru menjadi celah bagi mereka untuk mendapatkan kehidupan yang akhirat yang mulia. Jadi ladang untuk akhirat gitu. Jadi tidak sampai menjadikan mereka lupa. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.
Mereka yang senantiasa melihara diri kan dari segala bentuk perbuatan dosa, kejahatan, kemaksiatan. Artinya mereka selalu tunduk begitu kan kepada Allah dengan khusyuk, senantiasa bermohon kepada Allah agar iman itu tetap menjadi ketetapan di dalam dirinya. Sebagaimana yang tentu saja senantiasa diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita selaku umatnya tentu saja akan mengikuti, akan berpijak pada uswah hasanah, contoh teladan yang baik dari kehidupan Rasulullah SAW. Karena nilai keimanan inilah yang sejatinya akan menjadi penguatan dalam diri untuk bisa memilah dan memilih mana perkara yang hak dan mana perkara-perkara yang batil. Ada satu perkara yang memang senantiasa diakui oleh hamba yang beriman, pengakuan akan kesalahan, pengakuan akan segala kekurangan, bahkan pengakuan akan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Sehingga permohonan di dalam kehidupan ini tentu saja bukan hanya sekedar terfokus pada urusan dunia, tapi bagaimana selalu berharap pada Allah agar diampuni segala dosa dan kesalahan, senantiasa ada dalam ridha Allah. Karena ketika Allah SWT sudah memberikan maghfirah, ampunan, kemudian keridhaan, maka inilah bagian dari kemuliaan dalam arti yang sesungguhnya. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ya Rabb kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Hamba beriman tentu saja tadi kan tergambarkan dari esensi hidup yang selalu berada di dalam ketaatan, pantang bagi dirinya untuk berpaling, sehingga tidak ada hasrat begitu ya, walaupun sejenak untuk melanggar aturan-aturan Allah. Tidak ada terfikirkan dalam dirinya untuk menentang, apalagi nantang begitu hukum-hukum Allah. Jadi garis ketaatan inilah yang sekali lagi menjadi pembeda dan menjadi daya pembeda antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dengan mereka yang tidak beriman, apalagi hanya sekedar berpura-pura. Ini lebih berbahaya lagi begitu kan. Karena tentu saja mudabdabina baina dzalik, mereka berada di antara keraguan, di antara iman dan kekafiran, tidak jelas gitu kan. Sementara bagi kita selaku hamba beriman, keimanan ini harus betul-betul terpancar dengan jelas, sehingga ya istilahnya tergambarkan dari segala bentuk perilaku di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Apa yang dibangun dalam kehidupannya senantiasa berada pada garis kehati-hatian gitu kan, selalu waspada. Dan ini adalah bagian dari motivasi yang utuh untuk bisa menghadirkan keberkahan di dalam hidup. Terhindar dari azab neraka itu adalah bagian dari sebuah kemuliaan. Kalau sudah terhindar dari azab neraka, artinya dia akan mendapatkan kenikmatan insyaallah subhanahu wa ta'ala, berada dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebagai gambaran betapa kenikmatan yang luar biasa. Masuk penguatan di kalimat khalidina fiha, kan mereka kekal berada di dalamnya. Ketika Allah sudah ridha, maka tentu saja inilah yang akan menjadikan mereka berada di dalam ketenangan dan ketentraman dalam makna yang seluas-luasnya. Kehidupan dunia adalah bagian dari sebuah perjalanan yang sangat singkat. Adapun kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Maka bagi hamba beriman, dia tidak akan terkecoh dengan sesuatu yang fana, sesuatu yang hanya sementara waktu, karena dia akan lebih memilih kepada perkara yang kekal dan abadi. Ketika dia berjuang untuk dunianya, maka dunia yang dia kejar juga tentu saja senantiasa menjadi jalan untuk menempuh kebahagiaan dan kemuliaan di akhirat, sehingga hartanya bermanfaat ya kan. Segala hal terkait dengan posisinya, dengan kedudukannya, dengan pangkat jabatan dan popularitasnya benar-benar dioptimalkan di dalam upaya untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibalik begitu ya. Kadang-kala orang kalau sudah terlalu fokus dengan dunia, ya istilahnya dugulupet nyawa, pokok kaditu kadi. Sehingga baru terasa ketika dia berhadapan dengan kematian, atau ketika
dia terus menerus dengan urusan dunianya sampai kemudian hak-hak jasadnya tidak terpenuhi. Ketika jatuh sakit, tumbang, baru dia sadar bahwa ternyata bagaimanapun banyaknya harta dengan segala apa yang bisa dia miliki menjadi tidak berguna ketika dia tidak sehat. Oleh karena itu tentu saja ini yang harus senantiasa kita bangun dalam kehidupan kita. Bagaimana menjaga ritme hidup kita ini agar senantiasa terkonsentrasi dalam ketaatan kepada Allah, tetap tenang, kemudian memperhatikan hak-hak jasadnya sehingga apapun yang nanti diperoleh tentu saja bisa dinikmati oleh fisiknya, oleh raganya. Dan ada juga orang yang kemudian luput nyawa, ya pendengar saya. Jadi segala daya, segala upaya dikerahkan begitu kan. Tapi kemudian dia tidak bisa menikmatinya gitu kan. Artinya ya hilang keberkahannya. Ongkoh loba harta, tapi harta nanti teu matak juga makan dirina gitu kan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi dan tentu saja bagi hamba beriman dia akan berlepas diri begitu ya dari perkara-perkara seperti itu. Sehingga hamba beriman itu memiliki karakter. Karakternya itu kan luar biasa gitu kan. Di ayat ke-17 ini kan kuatkan kembali apa yang Allah firmankan, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikin wal mustaghfirina bil ashar. Juga orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang menginfakkan hartanya dan orang yang mohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Jadi kriteria mereka ini luar biasa gitu ya, mereka sabar. Ya, kalau bicara tentang kesabaran itu adalah mereka yang senantiasa mengembalikan segala perkara kembali kepada Allah, senantiasa beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah pun akan kembali kepada Allah. Mengembalikan segala perkara itu berpulang kembali kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang tentu saja ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Maka pilihan mereka juga tentu akan memilih kepada apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah bagian dari sebuah pilihan yang akan memberikan kemantapan diri dari hadirnya ketenangan dan keberkahan sepanjang hidup dan kehidupan. Demikian juga as-sadiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa menjaga amanahnya, gitu kan. Dan mereka yang al-qanitin, mereka yang taat, ya. Jadi mereka yang tunduk, gitu kan. Tidak ada keinginan untuk melanggar, gitu kan. Jadi senantiasa hidup di dalam garis kehidupan yang lurus sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, kalau sudah seperti ini tentu saja dia akan satu mawas diri, gitu kan. Ya, kalau kita umpamakan saja kalau di jalan raya, walaupun katakanlah kondisi di stopan atau perempatan jalan itu dalam kondisi yang sepi, kendaraan itu kan tidak berani melaju ketika lampu stopan itu berwarna merah, kan. Kenapa? Karena ada kehati-hatian. Demikian juga selalu menjaga diri karena kedisiplinannya itu kan. Jadi ia tidak berani melanggar. Jadi taatnya itu bukan karena ada manusia, taatnya itu bukan karena ada aparat atau petugas. Ada aparat atau tidak ada aparat, tetap dia taat kepada Allah. Ini kan kita bisa lihat ya di dalam keseharian kita. Ya, ada orang yang ketika di jalan raya itu ya sangenah nawe gitu kan, walaupun katakanlah sepi, tapi tidak berarti bahwa kemudian harus melanggar gitu ya. Justru dalam kondisi-kondisi sepi harus betul-betul taat. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi karakter. Demikian juga di dalam menjalani roda kehidupan. Orang yang selalu mawas diri artinya dia selalu berhati-hati bahwa kalaupun toh dia tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah senantiasa melihat, senantiasa mengawasi dan senantiasa memperhatikan apa yang dia lakukan. Sehingga dia tidak sembrono ya, atau sologoto begitu kan. Karena yakin di sisi Allah tentu saja akan ada pengawasan ya dari apa yang dia lakukan, sekecil apapun tentu nanti akan ada balasan. Wal munfikin, dan mereka yang berinfak dengan hartanya. Ya ditekoret, tekikir gitu ya. Jadi hartanya dia jadikan sebagai ladang untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, itu kan. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di kala lapang maupun di kala sempit. Jadi jauh dari sifat kikir. Kikir dalam makna yang seluas-luasnya. Ya kan?
Jadi orang kalau kemudian sudah kikir, kadangkala juga memberikan jatah peluang kepada orang lain teh hese, tidak mau gitu. Kenapa? Ya sieun sangsara begitu ya. Sampai kemudian dia jumawa begitu ya, berlaku sombong dan aniaya. Maka ini ya tentu saja sebagai bentuk gambaran yang buruk ya dari perilaku manusia yang seperti ini. Disangkanya hartanya itu akan mengekalkan. Disangkanya apa yang dia milikinya itu tentu akan bisa membahagiakan dia selamanya. Padahal tentu saja semua hal terkait dengan kehidupan itu ada batasnya, ada masanya, ada pasiknya, gitu kan. Ketika harta terus ditumpuk-tumpuk, pada akhirnya dia juga akan mati. Ketika sudah mati, jangan salah, itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari kehidupan. Walaupun toh dia bangga dengan jabatannya, dengan kedudukannya, ada masanya. Ketika purna bakti ya, ketika pensiun gitu kan, apa sih yang dibanggakan dengan jabatannya? Kalau sudah purna bakti ya tentu saja tidak bisa lagi kita berkacak pinggang untuk menunjukkan siapa aku gitu kan. Ini yang tentu juga menjadi pembelajaran, jangan sampai hal yang terkait dengan urusan materi menjadikan seseorang itu lupa kepada Allah, lupa kepada jati dirinya, siapa dirinya, dari mana dirinya, dan akan kemana dia kembali. Demikian juga orang-orang yang selalu bermohon ampun kepada Allah di waktu sebelum fajar, artinya di sepertiga malam terakhir ketika jelang waktu fajar itu dia selalu mendekatkan diri kepada Allah, mohon ampun ya, terus melakukan evaluasi dan koreksi diri, sehingga ini akan memberikan kemantapan hati untuk senantiasa dekat dengan Allah SWT. Ya, jadi kalau kita baca ayat ke-17 di surah Al-Imran inilah bagian dari gambaran yang membedakan antara hamba yang beriman dengan mereka-mereka yang ingkar. Hamba yang beriman itu kan memiliki kriteria yang sangat mulia. As-sabirin gitu kan, yang sabar, as-sadiqin, yang selalu berkata benar ya, tidak ada dusta, tidak ada kebohongan. Wal qanitin, kemudian dia yang taat, disiplin begitu ya, jadi konsisten gitu kan. Wal munfikin, dan mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya untuk tujuan-tujuan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang mohon ampunan kepada Allah pada waktu sebelum fajar. Artinya dia betul-betul menjadi pribadi yang selalu merasa khauf ya, jadi merasa khawatir kalau dirinya tidak masuk kategori orang yang taat kepada Allah. Namun kemudian dia berjuang dan dia berusaha untuk terus mendapatkan kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupannya. Di balik khaufnya, di balik rasa takut khawatirnya kalau dia melanggar, dia juga selalu berharap pada Allah akan ampunannya, selalu berharap pada Allah untuk selalu memuliakannya, dan dia yakin bahwa hal itu bisa diperolehnya. Kenapa? Karena Allah SWT tidak mengingkari janjinya. Terima kasih. Di ayat ke-18 ini kembali kepada penajaman tauhid ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lewat ayat ini kita diingatkan kembali akan tauhid. Bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala dinyatakan dengan menegakkan dalil-dalil dari bukti-bukti ciptaannya pada alam raya, dari apa yang bisa kita lihat. Dan ini semua tentu saja tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan semua berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berikan penjelasan-penjelasan. Bagaimana juga terkait dengan para malaikat yang juga mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua tentu saja menjadi penguatan kepada kita untuk betul-betul menghadirkan nilai tauhid ini sebagai fondasi di dalam kehidupan. Bagaimana kita menyadari bahwa Allah tidak Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa. Maka demi seperti ini agar kita selalu berada di dalam perlindungan, berada dalam pertolongan Allah, dan senantiasa diselamatkan dan disehatkan.
Kita jaga fisik kita dengan imun, nutrisi gizi, tapi juga tentu kita jaga pola pikir kita dengan pola pikir yang positif. Jangan terlalu banyak membaca berita-berita yang kemudian justru malah mempengaruhi pola pikir kita kepada hal yang negatif, yang kemudian justru malah meracuni bahkan merusak pikiran kita sehingga jadi drop. Terutama tentu saja perbanyak zikir dalam makna yang sesungguhnya. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayil asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.